Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi kelas 9, transformasi. Nah, transformasi yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Apa sih itu translasi? Translasi adalah bentuk transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Nah, rumusnya adalah jika titik A adalah X, Y ditranslasikan terhadap A, B, maka bayangan A hasilnya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Contohnya di sini tentukan bayangan dari titik A 2,5 jika ditranslasikan oleh T 3,1. Nah, kalau di sini sudah ditentukan titik A-nya, kemudian berapa translasinya. Nah, sekarang kita tentukan, kita bisa jawab di sini A 2,5, sedangkan translasinya 3,1. Nah, kita masukkan aja rumusnya, tinggal X ditambah A, berarti di sini bayangan A-nya adalah berarti 2 ditambah 3, kemudian min 5 ditambah 1. Nah, di sini maka bayangan A adalah 2 ditambah 35, min 5 ditambah 1 adalah negatif 4. Seperti itu. Maka hasil translasi 2, min 5 jika ditranslasikan 3,1, maka bayangan A-nya adalah 5, negatif 4. Jika kita menjawab translasi dengan menggunakan gambar, di sini kita tentukan adalah titik A. Titik A itu 2, negatif 5. Berarti kita tentukan 2, negatif 5. Nah, di sini titik A. 2, negatif 5. Nah, kemudian ditranslasikan 3,1. Nah, 3 ini adalah sumbu X. Nah, satunya ini adalah sumbu Y. Nah, kalau dia sumbu X ini kan berarti arahnya kanan atau kiri. Kalau dia X-nya bernilai positif, berarti arahnya ke kanan. Sedangkan jika X-nya bernilai negatif, maka arahnya ke kiri. Sedangkan untuk sumbu yang Y, jika nilainya positif, berarti dia arahnya ke atas. Jika dia negatif, Y-nya negatif, maka arahnya ke bawah. Nah, sekarang kita lihat X-nya ini dia nilainya positif, berarti nilainya ke kanan 3. Berarti dari A ini, dari 2,5 ke kanan 3. 1, 2, 3. Berada di 5. Nah, kemudian ke atas 1. Kita ke atas 1 karena Y-nya 1, maka dia ke atas 1. Ke sini 1. Nah, maka hasil translasinya berarti 3 ke kanan, 1 ke atas. Nah, berarti titik akhirnya ada di belakang sini. A aksennya menjadi 5, min 4. Nah, ini kalau kita cocokkan dengan jawaban yang tadi menggunakan rumus, hasilnya sama 5, min 4. Bentuk transformasi yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Nah, contoh dari pencerminan misalkan di sini ada cermin, di sini cermin, kemudian di sini ada segitiga ABC. Nah, kita cerminkan, maka bayangannya menjadi seperti ini. Yang di sini adalah B aksen atau bayangan titik B, kemudian bayangan A
dari sini, kemudian bayangan Z-nya terletaknya di sini. Nah, sifat-sifat pencerminan antara lain, yang pertama, jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Sekarang kita lihat, jarak benda asli ke cermin ini berarti sama dengan jarak bayangan. Nah, misalkan B ke cermin sama dengan jarak bayangan B ke cermin, ini sama jarak. Yang kedua, bentuk bayangan benda sama dan sebangun dengan benda aslinya. Nah, sekarang kita lihat, bentuk aslinya benda sama dengan bentuk bayangannya. Yang ketiga, tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Nah, objeknya ini tingginya 2 cm, maka bayangannya juga 2 cm tingginya. Rumus pencerminan atau refleksi. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu X, rumusnya adalah P X, Y. Jika dicerminkan dengan sumbu X, maka bayangan P menjadi X, negatif Y. Maka yang berubah koordinat Y-nya menjadi negatif, yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, sekarang contohnya, tentukan hasil pencerminan titik A 4,5. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X itu yang mana? Sumbu X itu yang mendatar. Ini sumbu X ya. Kemudian yang ini sumbu Y. Nah, kemudian kalau kita gunakan rumus titik A 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan A-nya menjadi 4, negatif 5. Hanya sumbu Y-nya berubah menjadi negatif. Tapi kalau kita gunakan gambar, di sini kita tentukan dulu titiknya, yaitu 4,5. 4,5 adanya di sini ya. 4,5. Nah, ini adalah titik A. 4,5. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X. Nah, tadi sifat pencerminan berarti jarak antara benda dengan cermin itu sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Nah, sekarang jarak A ke benda ini adalah 5. Berarti dari cermin ke bayangan juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti bayangannya ada di sini. 4, negatif 5. 4, negatif 5 sama dengan menggunakan rumus. Rumus pencerminan yang kedua adalah jika P X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi bayangan P min X, Y. Nah, jadi yang berubah ini X-nya, yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, tentukan hasil pencerminan titik A 4,5 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Tadi sumbu Y itu yang tegak ya, di sini sumbu Y, kemudian yang mendatar itu sumbu X. Nah, kita buat dulu titiknya. 4,5. 4,5. Nah, ini titik A 4,5. Nah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini yang ini ya, berarti cerminnya di sumbu Y. Nah, sifat pencerminan jarak antara benda asli dengan cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berarti kita hitung nih, dari benda ke cermin itu jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jarak cermin ke bayangan juga 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka bayangan A berada di koordinat min 4,5. Nah, ini cara gambar dengan kita buktikan dengan cara rumus. Nah, tadi cara rumus X-nya yang berubah menjadi negatif. Nah, kita ganti berarti min 4,5. Yang ketiga adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Terhadap garis X sama dengan Y. Jika di sini P X, Y, maka bayangan P Y, X, jadi ini bertukar nih.
yang tadinya X, Y kalau dicerminkan terhadap X sama dengan Y menjadi Y, X. Tentukan hasil pencerminan titik A 4,5 terhadap sumbu X sama dengan Y. Nah, kita cari dulu titiknya 4,5. 4,5 titiknya di mana? Di sini ya, 4,5 di sini titik A 4,5. Nah, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Nah, garis X sama dengan Y itu yang seperti ini X sama dengan Y. Nah, kalau misalkan kita cerminkan, berarti kita lihat nih, ini dari titik A ke cermin, karena cerminnya seperti ini, berarti titik A ke cermin itu jaraknya 1, maka dari cermin ke titik bayangannya juga 1. Nah, maka dia titiknya di sini, hasil bayangannya 5,4. Bayangan A menjadi 5,4. Nah, kalau kita gunakan rumus, maka A sama dengan, kan A-nya titiknya 4,5. Kita cerminkan terhadap X, X sama dengan Y, maka hasilnya menjadi Y, X, atau kita balik menjadi 5,4, sama dengan menggunakan gambar. Rumus yang keempat, pencerminan terhadap X sama dengan negatif Y. Di sini jika titik P X, Y, maka bayangan P-nya menjadi negatif Y, min X. Di sini berlaku dia berkebalikan juga berlawanan. Yang tadinya dia X, Y menjadi Y, X, kemudian dia berlawanan. Yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, sekarang kita buktikan dengan menggunakan gambar. Nah, sekarang kita lihat di sini misalkan titiknya adalah 4,5. Nah, ini titik A adalah 4,5. Dicerminkan terhadap sumbu X. Ini cerminnya ya. Nah, kita cari jarak yang ini. Dari sini ke cermin tuh, titik A ke cermin tuh berapa? Nah, ini jarak ini kita Untuk yang keempat adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif Y. Contohnya di sini titik P adalah X, Y, kemudian maka hasil bayangan P adalah min Y, min X. Dia berkebalikan juga berlawanan. Ya. Contohnya, tentukan hasil pencerminan titik A 4,5 terhadap sumbu X sama dengan negatif Y. Nah, kalau kita gunakan rumus, di sini misalkan A-nya adalah 4,5. Nah, kita cerminkan terhadap X sama dengan min Y. Maka bayangan A adalah dia berkebalikan dan berlawanan, berarti negatif 5, min 4. Nah, kalau kita gambarkan di sini titik A-nya adalah 4,5. Nah, maka bayangannya adalah negatif 5, min 4. Berarti kita cari negatif 5, min 4. Negatif 5, min 4. Seperti ini. Nah, ini adalah bayangan dari A, yaitu min 5, min 4. Seperti ini. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jika titik P adalah X, Y, dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka hasil pencerminannya adalah P aksen kurung buka 2H dikurang X, Y kurung tutup. Tentukan hasil pencerminan titik A 4,5 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, kita tentukan titik A-nya 4,5. Nah, 4,5 ada di sini ya, 4,5. Nah, di sini titik A.
Nah, dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Nah, ini cerminnya yang ini. X sama dengan 2 itu garis yang ini. X sama dengan 2. Ini cerminnya. Nah, sekarang kita lihat jarak titik A ke cermin itu berapa? 1, 2. Nah, maka bayangannya dari cermin juga sama. 2. Nah, jaraknya 2 juga. 1, 2. Nah, maka bayangannya ada di sini. Bayangan A yaitu 0,5. Nah, kalau kita menggunakan rumus di sini misalkan titik A 4,5. Nah, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka bayangan A adalah di sini kita lihat 2 dikali H, berarti 2 dikali H-nya itu adalah 2. 2 dikali 2 dikurang X. X-nya di sini ini X ya, dikurang ini X, yang ini Y, dikurang 4,5. Nah, 2 dikali 2 itu 4, dikurang 4 adalah 4 dikurang 4 0,5. Sama dengan menggunakan gambar. Pencerminan yang keenam adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jika titik P, X, Y, maka hasil pencerminannya adalah X, 2K dikurang Y. Nah, di sini kita lihat titiknya dulu, berarti tentukan hasil pencerminan titik A 4,5 terhadap garis Y sama dengan 1. Kita lihat di sini Y sama dengan 1 itu garisnya seperti ini. Kemudian kita tentukan titik A-nya. Titik A-nya itu 4,5. 4,5. Ini titik A. Nah, kita cari bayangannya. Nah, bayangannya kita lihat dari titik A ke cermin itu jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jaraknya 4 satuan. Nah, sekarang dari cermin ke bayangan juga sama, 4. 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya ada di sini. Juga harus 4. Sini aksen, maka bayangannya berada di titik 4,3. Nah, kalau kita gunakan rumus di sini misalkan titik A 4,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan 1. Nah, kita masukkan rumusnya. Maka A aksen sama dengan atau bayangan A-nya adalah X. X-nya itu enggak berubah ya, menjadi tetap 4, 2 kali K. K-nya itu adalah 1. 2 kali 1 dikurang Y-nya adalah 5. Kurang. Maka bayangan A menjadi 4,2 dikali 1, 2 dikurang 5 min 3. Sama dengan